Pasang tato berbahasa Indonesia, Tristan Gooijer ngebat bela Garuda. Bukan legenda timnas Belanda, ini sosok panutan terbesar di kehidupan Jay Itzes. Respons positif fans timnas Indonesia usai Asnawi Mangkualam resmi perpanjang kontrak di Port FC. Media Italia sebut taktik Sintayong sudah tidak memuaskan, waktunya timnas Indonesia ganti pelatih dari Eropa. Media Belanda sebut FC Utrecht sepakat lepas calon striker timnas Indonesia oleh Romanya ke Oxford United. Pasang tato berbahasa Indonesia, Tristan Gooijer ngebat bela Garuda. Pemain keturunan Indonesia, Tristan Gooijer mengirimkan kode keras untuk segera membela timnas Indonesia. Pasalnya pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu baru-baru ini memamerkan tato baru dengan berbahasa Indonesia yang bertuliskan keluarga. Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya @tristangooijer. Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu mengunggah ulang postingan seniman tato Chad De Jong. Keluarga tulis unggahan seniman tato Chad De Jong dalam Instagram @maestro ini disertakan dengan emotikon bendera merah putih dikutip pada Kamis 2 Januari 2025. Tato tersebut kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya. Netizen ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Tak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sekadar diketahui, Tristan sendiri merupakan salah satu pemain bertalenta di Liga Belanda. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu beberapa kali dipercaya untuk mengawal pertahanan Ajax Amsterdam. Namun saat ini Tristan sedang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Liano Rangers PEC Zwolle. Sayangnya, Tristan baru membukukan satu penampilan. Dia kini sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut yang dideranya. Jika benar akan dipanggil timnas Indonesia, Tristan akan mengisi posisi bek kanan yang sudah dihuni oleh beberapa pemain. Selama ini pelatih Sintayong sering menempatkan Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, atau Yakob Sayuri di posisi tersebut. Bukan legenda timnas Belanda, ini sosok panutan terbesar di kehidupan Jay Itzes. Sebagai pesepak bola yang lahir dan besar di Belanda, Jay Itzes ternyata tak menjadikan legenda timnas Belanda sebagai salah satu panutan dalam hidupnya. Sebab menurut bek timnas Indonesia itu, sosok panutan dalam hidupnya adalah ibu kandungnya sendiri. Jay Itzes merupakan salah satu bek bertalenta yang sudah dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia. Pemain 24 tahun itu mengalami perkembangan karier yang signifikan meski masih berusia muda. Jay sempat berkarier sebagai pemain futsal sebelum memilih untuk menekuni sepak bola. Selama karier seniornya dia sudah membela total 3 klub mulai dari FC Eindhoven, Go Ahead Eagles, dan tim yang dibelanya saat ini, Venezia FC. Jay mengatakan semua keputusan yang diambilnya, terutama dalam karier, sangat dipengaruhi oleh keluarganya. Pemain keturunan Semarang ini mengakui panutan terbesarnya dalam hidup adalah sang ibu. Sejujurnya panutan saya adalah ibu saya sendiri, kata Jay dikutip dari kanal YouTube The Highway, Kamis 2 Januari 2025. Tidak seperti kebanyakan pemain muda lainnya yang terinspirasi dari pemain-pemain berlabel bintang, Jay memilih ibunya sebagai panutan. Dia menuturkan ibu adalah sosok paling berharga dalam hidupnya. Karena itu tidak mudah baginya ibu Jay Itzes ketika kami masih muda. Saya juga mempunyai saudara perempuan. Dan ya, itu tidak selalu mudah baginya membesarkan kami sendirian selama bertahun-tahun. Jadi tidak mudah baginya untuk melakukan itu, ungkap Jay. Ketika saya melangkah ke lapangan, saya juga mengingat masa lalu ketika saya masih muda. Saya selalu memikirkan itu seperti saya ingin bermain untuknya ibu dan juga bermain untuk kakek nenek saya. Jadi itu pilar terbesar dalam hidup saya, tutupnya. Respons positif fans timnas Indonesia usai Asnawi Mangkualam resmi perpanjang kontrak di Port FC. Keputusan Asnawi Mangkualam perpanjang kontrak di Port FC mendapatkan respons positif oleh para pencinta sepak bola tanah air. Supporter timnas Indonesia tepatnya mendukung penuh karier Asnawi di Liga Thailand bersama Port FC yang bakal bertahan hingga akhir musim 2028-2029. Ya, kabar perpanjangan kontrak Asnawi tersebut mendapatkan respons baik dari netizen Indonesia. Sebab mereka ingin Asnawi tetap berkarier di luar negeri ketimbang kembali ke Indonesia.
Respons netizen itu ditandai dengan memenuhi kolom komentar Instagram Port FC yang mengumumkan perpanjang kontrak Asnawi. Postingan itu pun sudah disukai 5.000 lebih pengguna Instagram. Aman dari Liga 1, semoga sukses Kapten, tulis akun @anton_dwi_hartanto. Jangan pulang ke Indonesia kecuali liburan, panggilan timnas dan pensiun, tulis akun @seputarolahraga31. Semoga semakin berkembang, tulis akun @malayati. Terus tingkatkan skill dan visi bermainnya. Sukses selalu, tulis akun @sjo. Pada musim 2024-2025, Asnawi mencatatkan 18 penampilan bersama Port FC. Dia pun berhasil mencetak 1 gol dan 1 umpan. Sebelumnya, Asnawi tidak berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebab timnya harus puas tertahan dalam fase grup B. Pemain berposisi back itu baru akan kembali membela timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada periode Maret 2025. Mereka akan melawan Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Media Italia sebut taktik Sintayong sudah tidak memuaskan, waktunya timnas Indonesia ganti pelatih dari Eropa. Tuttosport bahkan menulis sudah waktunya timnas Indonesia mencari pelatih dari Eropa. PSSI mendatangkan Sintayong sudah sejak lama, akhir Desember 2019. Semula pelatih asal Korea Selatan itu dikontrak 4 tahun dengan fokus utama membesut timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2021. Sayangnya Piala Dunia U20 2021 batal digelar di Indonesia karena pandemi COVID-19. Saat masa baktinya bersama timnas Indonesia segera berakhir pada Desember 2023, Sintayong mendapatkan tantangan dari PSSI. Pelatih berusia 54 tahun itu harus membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Tugas itu berhasil didapatkan Sintayong. Hingga akhirnya PSSI memperpanjang kontrak Sintayong sampai akhir 2027. PSSI pun kini menginginkan timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Kesempatan timnas Indonesia untuk tampil pertama kalinya di turnamen sepak bola terbesar di dunia itu bisa saja didapatkan. Saat ini timnas Indonesia sedang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih berhasil duduk di posisi ketiga dengan mengemas 6 poin dari 6 pertandingan. Sintayong hanya mampu membawa timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi. Sisanya bermain imbang saat melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. 2 kekalahan juga dirasakan timnas Indonesia kala bersua Cina dan Jepang. Kini tersisa 4 laga lagi yang harus dilewati timnas Indonesia, yakni melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Mau tidak mau, timnas Indonesia wajib mendapatkan 9 poin lagi untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Menurut Tuttosport, timnas Indonesia masih punya banyak waktu untuk mendatangkan pelatih baru menggantikan Sintayong jelang bermain melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Kerja keras PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia sangat terasa. PSSI lewat Erick Thohir membawa pemain-pemain keturunan untuk mau membela timnas Indonesia. Total ada 17 pemain keturunan yang sudah bergabung bersama timnas Indonesia. Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Saine Patinama, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdon, Maarten Paes, Jay Idzas, Nathan Chu Aon, Mes Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, dan Eliano Reijnders. Belum lagi ada Jens Raven di timnas U20 Indonesia. Lalu ada Ole Romani yang saat ini proses naturalisasinya sedang dilakukan. Media Belanda sebut FC Utrecht sepakat lepas calon striker timnas Indonesia Ole Romani ke Oxford United. Media Belanda Voetbal Primeur pertama kali mengungkapkan bahwa FC Utrecht tengah menjalani komunikasi dengan Oxford United. Kabar tersebut pun langsung ramai jadi perbincangan netizen Indonesia. Pasalnya, calon penyerang timnas Indonesia Ole Romani dikabarkan berada di Inggris untuk menyelesaikan kepindahannya ke Oxford United dari FC Utrecht tersebut.
Ini jadi kabar mengejutkan karena diketahui Oxford United sendiri saat ini dibilimi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pengusaha Anindya Bakri. Kabar terbau media Belanda Voetbal Primeur mengklaim bahwa FC Utrecht telah sepakat dengan Oxford United. Mereka telah mencapai kesepakatan untuk melepas Oleh Romani ke Oxford United. Dilaporkan oleh media Belanda ini bahwa Oxford United telah meminati pemain berusia 24 tahun tersebut. Mereka juga melaporkan bahwa saat ini Oleh Romani sudah berada di Inggris. Bahkan calon pemain timnas Indonesia itu sudah akan menjalani tes medis. Setelah menjalani tes media, ia dikabarkan bakal menandatangani kontrak segera bersama Oxford United. Mereka bahkan mengabarkan kontrak Oleh Romani bersama klub asal Inggris itu diperkirakan selama 3,5 tahun. Oleh Romani telah tiba di Inggris untuk menyelesaikan pembicaraan akhir dan pemeriksaan medis, tulisnya. Jika hasilnya positif, Romani akan tanda tangan kontrak berdurasi 3,5 tahun. Oxford United berada di peringkat 18 di Championship Inggris. Media Belanda ini juga mengabarkan bahwa dengan kepergian Oleh Romani, FC Utrecht pun telah mempersipkan penggantinya. Klub sudah mendapatkan Miliano Jonathans dari Vitesse untuk mengisi posisi Oleh Romani. Selain itu, penjualan Oleh Romani sendiri membuat FC Utrecht mendapatkan duit dan dikabarkan akan mendatangkan penyerang baru. Mereka tengah mengincar Sebastian Haller. Apabila Oleh Romani bergabung dengan Oxford United, ia juga dikabarkan bakal reuni dengan Hiddeter Aves. Hiddeter Aves merupakan rekan setimnya di AFC Utrecht. Oleh Romani juga dipastikan bakal bergabung dengan gelandang andalan timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, 20 Juni 2000 tersebut saat ini memang tengah diproses naturalisasinya. Proses naturalisasi Oleh Romani telah dilakukan sejak November 2024 lalu. Pemain berusia 24 tahun tersebut diharapkan bisa menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Untuk itu Oleh Romani diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih buat menghadapi perjalanan menuju Piala Dunia 2026 ini. Apakah Sintayong panggil Pascal Struijk yang diizinkan bela timnas Indonesia? Sintayong panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi media asal Belanda, Denie van Laar, membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya Voetbal Primeur, Denie van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denie van Laar mengutip dari channel YouTube Voetbal Primeur. Dalam obrolan yang sama, Denie van Laar mengatakan Kevin Dix dan Oleh Romani dalam proses menjadi warga negara Indonesia WNI. Benar saja, sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNI. Sementara Oleh Romani diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Karena itu, apa yang disampaikan Denie van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252 rupiah, 7 miliar tersebut. Berharap Pascal Struijk mengambil sumpah WNI dengan Oleh Romani peluangnya kecil. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada Juni 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan menjamu Cina 5 Juni 2025 dan tandang ke markas Jepang 10 Juni 2025 di matchday 9 dan 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejumlah klub Premier League mengincar jasa Pascal Struijk yang biasa bermain sebagai bek tengah. Beberapa klub Premier League yang memburu jasanya adalah Tottenham Hotspur dan Brighton dan Hove Albion. Jikapun tidak berpindah klub, Pascal Struijk berpeluang mentas di Premier League musim depan. Sebab hingga pekan ke-25 Liga 2 Inggris 2024-2025, Leeds United duduk di puncak klasemen dengan 52 angka, unggul 3 poin dari Burnley di posisi 2.
Harapan Sintayong di tahun baru 2025 bersama Timnas Indonesia. Sintayong mengucapkan selamat tahun baru kepada semua pihak dan khususnya supporter Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengucapkan selamat tahun baru menggunakan bahasa Indonesia. Ucapan langsung ini diungkapkan melalui Instagram pribadinya. Pelatih berusia 54 tahun itu mengunggah video dan mengungkapkan harapannya. Ia berharap di tahun 2025 ini semua pihak bisa menjadi satu buat sepak bola Indonesia. Mari menjadi satu untuk sepak bola Indonesia. Tak hanya itu, mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut juga mendoakan yang terbaik buat semua pihak. Sintayong berharap semua orang bisa tetap sehat, bahagia, dan sukses selalu pada tahun 2025 ini. Selain itu, pelatih asal negeri Ginseng tersebut juga meminta agar supporter selalu memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Pada tahun 2025 ini, ia meminta masyarakat Indonesia untuk terus mendukung skuad Garuda agar lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, tim Merah Putih bakal kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan kembali bersaing di putaran ketiga pada Maret 2025. Jay Itzes dan kawan-kawan dijadwalkan akan menghadapi Bahrain dan Australia pada Maret 2025 mendatang. Tim Merah Putih akan bertandang terlebih dahulu ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Kemudian akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Selain itu, dua laga terakhir putaran ketiga tim Merah Putih akan menghadapi Jepang dan Cina pada Juni 2025 mendatang. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Sintayong meminta dukungan semua pihak agar selalu mendukung skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia nantinya. Apalagi saat ini Timnas Indonesia menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka hanya beda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen sementara grup C seperti diketahui. Untuk tim yang berhasil finish di posisi 1 dan 2 bakal lolos langsung putaran final Piala Dunia 2026. Namun untuk yang finish di posisi ketiga dan keempat bakal lolos ke putaran keempat dan kembali bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. PSSI dan Sintayong menargetkan bisa finish di posisi keempat besar. Untuk itu di tahun baru 2025 ini, ia berharap semua pihak bisa mendukung Timnas Indonesia agar lolos ke ajang 4 tahunan tersebut. Pemain Brighton dan Hove Albion siap bela Timnas Indonesia. Pemain Brighton dan Hove Albion, Joel Veltman, siap membela Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Joel Veltman saat diwawancara My Heritage DNA Medio 2020. Menurut saya, ibu atau nenek saya berasal dari Indonesia, kata Joel Veltman yang fasih bermain sebagai fullback kanan dan back tengah ini. Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih bermain untuk Indonesia. Lanjut pesepak bola kelahiran Velsen, Belanda. Pada 15 Januari 1992 ini, sosok yang mewawancara Joel Veltman juga menjabarkan darah Indonesia yang dimiliki Joel Veltman. Darah Indonesia yang dimiliki Joel Veltman berasal dari kakek dan nenek buyutnya. Kami mengetahui kakek buyut adalah Mark Brachut mengabdi pada kerajaan Belanda Tentara Indonesia. Sementara nenek buyut Anda, Jacoba van der Kamp, lahir di Indonesia yang mana masih menjadi wilayah jajahan Belanda. Itu menjelaskan kalau Anda memiliki darah Indonesia, kata sang pewawancara kepada Joel Veltman. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Joel Veltman masih eligible memperkuat Timnas Indonesia? Sayangnya, pesepak bola 32 tahun ini sudah tidak bisa membela Timnas Indonesia. Joel Veltman yang sempat membela Ajax Amsterdam pada 2012-2020 ini telah mencatatkan 28 caps bersama Timnas Belanda dengan koleksi 2 gol sesuai aturan. Pemain yang memegang lebih dari 3 caps bersama tim nasional senior dilarang pindah negara. Caps terakhir Joel Veltman bersama Timnas Belanda tersaji di Euro 2020. Saat itu,
Ia bermain 2 menit saat timnas Belanda ditahan Ukraina 2-2 di matchday pertama grup C Euro 2020. Setelah itu, Joel Veltman diboyong Brighton dan Hove Albion pada bursa transfer musim panas 2020. Sejak saat itu, Joel Veltman menjadi fullback kanan andalan The Saguls julukan Brighton. Musim ini saja, ia telah mencatatkan 13 penampilan di Liga Inggris 2024-2025. Kevin Dix segera bergabung dengan Trabzonspor di bursa transfer musim dingin 2025. Pelatih Senoa Gunas sudah setuju mendatangkannya dan manajemen akan bergerak dalam negosiasi. Kontrak Dix bersama FC Copenhagen akan berakhir pada Juni 2025. Sampai saat ini, belum ada titik terang dari kedua belah pihak terkait perpanjangan kontrak. The Lions wajib harap cemas akan situasi ini. Sebab, pemain timnas Indonesia masuk dalam radar klub-klub besar Eropa. Jika tak kunjung mencapai kesepakatan, setidaknya FC Copenhagen harus melepas Dix di bursa transfer Januari 2025 jika tak ingin kehilangan cuma-cuma. Salah satu tim yang tertarik memakai jasa Dix adalah klub Turki, Trabzonspor. Rumor ini juga sudah berhembus cukup kencang. Bordo Maviler itu dikabarkan sangat serius untuk mendatangkan sang bek. Menurut laporan media Turki, Karadeniz The Son Nokta, transfer Dix menemui titik terang. Dilaporkan juga saat ini pihak manajemen sedang bergerak cepat untuk mengamankan jasa bek berdarah Maluku itu setelah mendapat persetujuan dari Gunas. Trabzonspor telah mencapai kemajuan signifikan dalam transfer Kevin Dix untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim dingin. Tulis Karadeniz The Son Nokta dalam artikelnya. Setelah menerima laporan positif dari pihak yang telah mengamati performa Dix dalam beberapa kesempatan, manajemen Trabzonspor segera bergerak setelah mendapat persetujuan dari pelatih kepala Senoa Gunas. Imbuh laporan itu, media tersebut juga mengungkap negosiasi yang berlangsung antara Trabzonspor dan FC Copenhagen berjalan baik. Meski belum menemukan titik terang, diharapkan kepastian tersebut dapat terjadi pekan ini. Klub Copenhagen dikabarkan menyambut baik tawaran dari Trabzonspor yang bersikeras mendatangkan Dix. Negosiasi antara kedua belah pihak masih berlangsung dan perkembangan penting diharapkan terjadi dalam minggu ini, terang laporan tersebut. Selain Trabzonspor, Dix juga dikaitkan dengan beberapa klub elit Eropa lainnya. Salah satunya Borussia Mönchengladbach yang sayangnya harus melepas pemain dulu sebelum mendatangkannya. Respons netizen usai bek timnas Indonesia Pratama Arhan dilepas Suwon FC. Klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan, Suwon FC secara resmi mengumumkan melepas Pratama Arhan pada Rabu 1 Januari 2025. Tim Kalik 1 itu diketahui resmi mendatangkan Pratama Arhan pada 16 Januari 2024. Setelah setahun bersama klub asal negeri Ginseng tersebut, Pratama Arhan akhirnya dilepas. Dengan begitu, mantan pemain Tokyo Verdy itu tak memiliki banyak menit bermain bersama Suwon FC. Pemain berusia 23 tahun tersebut bahkan tercatat hanya 2 kali bermain bersama Suwon FC. Pratama Arhan tercatat hanya bermain 2 kali di 2024 ini. Ia masuk sebagai pemain pengganti saat Suwon FC menahan imbang 1-1 Pohang Steelers. Ini menjadi laga debut Pratama Arhan di Liga Korea Selatan dan saat itu ia bermain pada menit ke-90. Kala itu Pratama Arhan masuk menggantikan Lee Ja-won. Kemudian ia juga bermain saat Suwon FC kalah dari Jeju United 0-1. Pada saat itu Arhan masuk pada menit ke-73 dengan menggantikan Jeong Dong-hao. Namun saat ia mendapatkan kesempatan masuk pada menit ke-73 itu tak berjalan dengan mulus. Pasalnya mantan pemain PSIS Semarang itu harus mandi lebih cepat karena mendapat kartu merah setelah melanggar pemain Jeju United. Dengan begitu, ia baru hanya memiliki catatan bermain selama 4 menit bersama Suwon FC. Catatan itu membuat netizen memberikan respons tak terduga kepada klub Suwon FC.
Ada respons sarkastik yang menanyakan apakah alasan merekrut Pratama Arhan hanya untuk kebutuhan marketing. Tak sedikit yang berbondong-bondong meninggalkan komentar perpisahan karena bakal unfollow akun Instagram Suwon FC. Ini karena banyak supporter Indonesia yang mengikuti Instagram Suwon FC dengan alasan ingin mengetahui kegiatan bek andalan timnas Indonesia tersebut. Namun setelah setahun bersama, ternyata Pratama Arhan tak kunjung diberi kesempatan bermain. Untuk itu ada juga yang berkomentar bahwa Arhan tak pernah masuk daftar susunan pemain. Sekali diumumkan dia sudah dilepas dan keluar dari Suwon FC. Oleh karena itu Instagram Suwon FC pun mendapat banyak komentar dari netizen Indonesia. Netizen riuh meninggalkan komentar karena rapor Pratama Arhan di Liga Korea Selatan ini tak lebih bagus dari saat ia bermain di Tokyo Verdy. Berikut beragam reaksi dan respons netizen Indonesia setelah mengetahui bek timnas Indonesia itu dilepas Suwon FC. Langsung unfollow, tulis Ares bintang-bintang. Arhan out, ya unfollow, tulis Zulpernain bintang-bintang. Wih, bye-bye follower dari Indonesia. Sejak awal Suwon targetnya hanya untuk marketing saja ketika tarik Arhan. Tak apa-apa moga Arhan tahun 2025 ini bisa pilih klub yang tepat, bukan hanya butuh marketing saja. Tapi butuh juga skill dan tenaganya, tulis Mas bintang-bintang. Terima kasih Suwon FC. Kami izin pamit juga Drew bintang-bintang. Terima kasih Suwon memberi kesempatan pemain Indonesia latihan di klub Korea, tulis Gontu bintang-bintang dengan sarkasme. Arhan cuma dikasih beberapa menit doang mainnya. Unfollow, bye, tulis Capu bintang-bintang. Terus tujuan di kontraknya Arhan buat apa? Tulis Lukman. Sudah saatnya gas, tim Rajelas, melodi bintang-bintang. Selama tinggal Suwon kami tetap ucapkan terima kasih walau Arhan tidak pernah diberi menit bermain, tulis Roll bintang-bintang. Katanya mau dikasih kesempatan menit bermain yang banyak, tulis Alpha bintang-bintang unfollow, Anda merekrut Arhan hanya ingin jadi model marketing klub saja, tulis Muklas bintang-bintang. Nggak pernah masuk line up tiba-tiba out, tulis Mas bintang-bintang.